Dan jangan lewatkan peyek renyah laris manis di tengah masa pandemi. Pemirsa, inilah seputar Ayu Sumsel selengkapnya. Pemirsa, aksi pembacokan terhadap seorang wali murid di Kota Palembang terekam CCTV. Korban dibacok saat mengantarkan anaknya ke sekolah menggunakan sepeda motor. Rekaman CCTV rumah milik salah seorang warga di Jalan Hoki, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang ini memperlihatkan saat wali murid diketahui bernama Umar membonceng istrinya usai mengantar anaknya sekolah dibacok seorang pria menggunakan celurit. Korban kemudian terjatuh dari sepeda motor. Istri korban terlihat histeris melihat suaminya terluka akibat dibacok pelaku. Usai melakukan aksinya, pelaku langsung kabur. Korban kemudian dievakuasi warga ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Salah satu guru sekolah anak korban, Burlian, menyatakan aksi pembacokan terjadi pada Senin sekitar pukul 7 pagi. Beruntung saat pembacokan anak korban telah masuk ke ruang kelas. Jam 7-an lah. Jam 7 Pak. Ya? Pak, itu ponakan atau cucunya tadi sudah diantar ke dalam? Sudah ke dalam, sudah masuk. Sudah masuk Pak ya? Tapi pelaku itu tadi datangnya dari tempat yang bangunan itu Pak ya? Dari sini lah, di depan itu Pak ya? Pak. Polisi yang mengetahui peristiwa ini langsung melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Dari hasil pemeriksaan sementara, motif pembacokan diduga masalah dendam lama antara pelaku dan korban. Sementara kalau melihat berdasarkan dari video ataupun rekaman CCTV tadi, saya sepertinya saling mengenal. Namun kita perdalami lagi apakah memang betul-betul satu sama lain saling kenal. Polisi masih memburu pelaku pembacokan yang telah teridentifikasi. Sementara korban pembacokan masih dirawat di rumah sakit. Dari Palembang, Guntur Yansyah, News melaporkan. Sejumlah titik penambangan pasir liar di kawasan Kecamatan Rantau Alai ditertibkan Polres Ogan Ilir. Tindakan ini terpaksa diambil petugas setelah sebelumnya para penambang pasir ilegal telah diperingatkan. Penertiban sejumlah lokasi penambangan pasir ilegal ini dilakukan Polsek Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir. Sebelumnya pihak kepolisian telah menghimbau kepada pengelola penambangan pasir ilegal agar menghentikan aktivitas penambangan pasir. Namun himbauan tersebut tak dihiraukan sehingga polisi terpaksa melakukan tindakan tegas dengan menghentikan aktivitas penambangan pasir ilegal. Polsek Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir pun menutup paksa 4 lokasi penambangan pasir ilegal yang dinilai berpotensi merusak lingkungan. Kapolsek Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir, Ibtu Sondi Fragunda, menyatakan tindakan tegas ini merupakan tindak lanjut kerusakan warga atas ancaman lingkungan seperti erosi serta ancaman bahaya lingkungan lainnya. Beberapa rumah warga di bantaran sungai amblas dan masuk ke sungai akibat aktivitas penambangan pasir liar. Nah, kita hari ini lebih keras lagi untuk penindakan. Artinya kita hari ini datang menghimbau dan meminta penambang pasir ini untuk mengangkat mesinnya. Polsek Rantau Alai meminta pengelola penambangan pasir ilegal untuk tidak kembali melakukan aktivitas penambangan pasir. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, News melaporkan. Warga Desa Kepur, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim mengeluhkan kondisi jembatan yang mengalami kerusakan cukup parah. Warga khawatir jika tidak segera diperbaiki, kondisi jembatan akan semakin parah dan mengancam keselamatan jiwa. Jembatan penghubung desa yang berada di Desa Kepur, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim ini kondisinya sangat memprihatinkan. Lantai jembatan gantung yang biasanya bisa dilalui kendaraan roda 2 kini hanya bisa dilalui pejalan kaki dengan ekstra hati-hati. Lantai jembatan telah berlubang dan material kayu jembatan juga sudah rapuh. Warga menyatakan sangat kesulitan beraktivitas terutama menuju ke kebun akibat kerusakan jembatan yang kian memprihatinkan. Warga pun terpaksa menempuh perjalanan yang lebih jauh membawa hasil perkebunan. Warga mengaku kerusakan jembatan ini telah terjadi sejak tahun 2019 lalu dan hingga kini belum diperbaiki. Oh, keliling nih Pak, dari Jalan Islamet sampai ke itu jauh, lumayan sekitar 2 kiloan dia keliling ya mutar. Kalau kami ini sangat mengharapkan kalau pacak jembatan kita ini harus digentilah, dibenarilah atau direhaplah yang sebaik mungkin supaya ekonomi kami ini supaya lancar. Kepala Desa Kepur, Hasminuddin, menyatakan telah berusaha menggagarkan perbaikan jembatan melalui dana desa. Namun terkendala keterbatasan dana desa yang saat ini difokuskan pada penanganan COVID-19.
terkait instansi pemerintah kabupaten untuk dapat membenahi ataupun pembangunan jembatan gantung itu, supaya jembatan gantung yang kami banggakan di dalam desa ini sebagai jalan inti. Jembatan gantung yang dibangun sejak tahun 80 ini dengan panjang kurang lebih 170 meter dan lebar 1,5 meter, jembatan ini merupakan akses satu-satunya warga menuju ke kebun. Dari Muara Enim, Edwin Syahsatria, iNews melaporkan. Pemirsa, percepatan vaksinasi terus dilakukan Polres Pagaralam baik di lokasi fasilitas kesehatan maupun dengan jemput bola langsung ke masyarakat dengan target 500 vaksin per hari. Warga pun antusias menjalani vaksin COVID-19. Untuk mensukseskan vaksinasi yang dicanangkan pemerintah 2 juta vaksin, pemerintah daerah serta Polres Pagaralam terus melakukan percepatan vaksinasi masyarakat baik di fasilitas kesehatan maupun dengan jemput bola mendatangi warga yang jauh dari fasilitas kesehatan. Dokes Polres Pagaralam bersama Polsek Pagaralam Selatan melaksanakan vaksin dengan jemput bola di kantor Lurah Tambak Ulas, Kecamatan Pagaralam Selatan. Vaksin yang dilakukan menyasar pelajar berusia di atas 12 tahun hingga lansia. Bagi warga yang akan divaksin harus membawa kartu tanda penduduk atau kartu keluarga. Sebelum dilakukan vaksinasi, tenaga kesehatan memeriksa suhu tubuh dan melakukan tensi darah. Setelah dinyatakan sehat, baru bisa dilakukan vaksin. Ruri Jumarsaeb mengaku dirinya bukan staf sus presiden, melainkan ketua tim nawacita presiden yang dibentuk keluarga presiden untuk mengawal 9 program kerja presiden dan menyerap aspirasi masyarakat. Ruri Jumarsaeb menyesalkan banyaknya pemberitaan di media Bengkulu memuat dirinya sebagai staf khusus presiden tanpa ada klarifikasi terlebih dahulu, sehingga menimbulkan banyak persepsi dan dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap tim nawacita presiden yang telah ada sejak tahun 2014. Tim Nawacita Presiden sendiri sudah melakukan kerja-kerja kemasyarakatan dengan menyerap aspirasi masyarakat dan mensosialisasikan 9 program kerja Nawacita Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Melakukan sosialisasi program, visi mengawal dan visi misi program Nawacita. Dan ini bukan dalam lembaga negara, kami di luar lembaga negara dalam tim keluarga dari Bapak. Dalam pemberitaan media Bengkulu, Ruri Jumarsaeb disebut sebagai staf khusus presiden palsu yang hadir di Desa Urai, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara. Dalam pemberitaan tersebut, Ruri Jumarsaeb sempat diamankan di Mapolda Bengkulu. Dari Palembang, Muhammad Riza, Valevi iNews melaporkan. Pemirsa, bagaimana rasanya peyek yang renyah sehingga laris manis di tengah masa pandemi? Saksikan beritanya sesaat lagi. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Yayasan Jalinan Kasih bekerjasama dengan Smile Train menyelenggarakan operasi gratis sumbing bibir dan langitan. Untuk pendaftaran hubungi Sekretariat Yayasan Jalinan Kasih 021 3983 6962 atau 021 3909 103 atau 021 3902 120 atau 021 3913 013. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Beta dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya.
Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah, tegarkan langkahmu, hadapi semua, dan berikan senyuman. Masih ada harapan di jalinan kasihnya. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsum. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Pemirsa, dipicu permasalahan sepele seorang adik yang tak senang pohon kelapanya ditebang, tega menusuk kakak kandungnya sendiri menggunakan sebilah bambu. Akibatnya, sang kakak yang mengalami luka robek di bagian paha tewas di tempat kejadian perkara. Badarudin, warga Jalan Tegal Binangun, Lorong Langgar, Kecamatan Pelaju Darat, Kota Palembang, merenggang nyawa setelah ditusuk adik kandungnya menggunakan sebilah bambu runcing. Kejadian bermula ketika Badarudin menebang pohon kelapa yang berada di belakang rumah. Tiba-tiba pelaku Fauzi, merupakan adik kandungnya, langsung marah dan menusuk korban dengan sebilah senjata tajam. Korban sempat menepis senjata tajam milik pelaku hingga terpental. Namun tak lama kemudian pelaku mengambil bambu runcing di kebun belakang rumahnya dan menusuk korban di bagian paha sebelah kanan hingga korban tewas di tempat. Ibu kandung korban dan pelaku, Romla, menyatakan sangat berduka atas peristiwa ini. Inilah dia anu peso nak bunuh, kau bunuh mati sampai dia pingsan nak ini. Jangan dia pingsan nak bunuh mati ni anu jadi yo. Cucuk dia satang. Cucuk satang aku nangkis kena aku pulau. Lempar dengan kursi itu pulau. Kasus penikaman yang dilakukan adik kandung terhadap kakaknya ini yang menyebabkan korban meninggal dunia masih ditangani Polsek Pelaju. Pelaku telah diamankan dan dilakukan pemeriksaan untuk mengungkap motif pelaku tega menghabisi saudara kandungnya sendiri. Dari Palembang, Muhammad David Ainews melaporkan. Setelah 4 kali ditunda, Pengadilan Negeri Palembang akhirnya menggelar sidang perusakan dinding pagar.
Sidang menghadirkan terdakwa Budi Harto atas dugaan turut serta melakukan perusakan dinding pagar beton milik warga keturunan Tiongkok yang dalam proses sengketa. Dalam persidangan, terdakwa Budi Harto membantah turut serta terlibat dalam aksi perusakan dinding pagar beton milik Agus Cik yang dilakukan bersama 8 terdakwa lainnya. Telah divonis 1 tahun 2 bulan Hakim Pengadilan Negeri Palembang. Terdakwa Budi Harto membantah semua keterangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan oleh Polda Sumsel. Kuasa hukum terdakwa Arif Rahman menyatakan terdakwa menyangkal atas BAP Polda Sumsel yang dituduhkan kepada kliennya. Arif Rahman juga menyatakan kliennya dituduh menyuruh 8 orang yang tanpa dikenalnya untuk berbuat perusakan dinding pagar beton milik Widana, kerabat terdakwa. Menurut Arif Rahman, ke-8 terdakwa yang telah divonis mengaku disuruh kliennya melakukan perusakan dinding pagar beton milik Widana. Arif Rahman menjelaskan faktanya ke-8 terdakwa tersebut justru melakukan perusakan dinding pagar atas perintah oknum TNI. Arif Rahman menyatakan kasus ini berakhir di persidangan atas penyerobotan lahan milik Widana seluas 5.400 hektar yang dilakukan Agus Cik dan Marsade. Pada saat pemeriksaan sidang kan, Pak Budi banyak menyangkal atas berita acara pemeriksaan pada Polda Sumatera Selatan kan, di BAP-nya itu ya. Pada saat persidangan emang hakim agak janggal dengan sangkalan itu. Pihaknya juga telah melaporkan oknum penyidik Polda Sumsel ke Propam dan Bareskrim Mabes Polri atas tindakan mereka yang dinilai menyalahi aturan. Dari Palembang, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Pemirsa, bisnis makanan ringan kini menjadi salah satu peluang usaha yang cukup menjanjikan di tengah masa pandemi seperti saat ini. Seperti yang dilakukan seorang warga Palembang, Sofi Nurwan, yang mulai meniti usaha makanan ringan peye di tengah sulitnya perekonomian. Masa pandemi rupanya tidak selalu membuat usaha mikro kecil dan menengah menjadi terpuruk. Seperti yang dialami seorang pengusaha UMKM di Kota Palembang, Sofi Nurwan, yang kini tetap mampu meraup cuan jutaan rupiah dari bisnis makanan ringan peyek miliknya. Cara pembuatan yang cukup mudah dilakukan serta tidak terlalu banyak bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat bisnis makanan ringan peyek ini cukup menjanjikan. Bahan-bahannya antara lain tepung beras, tepung sagu, telur, baput kemiri, daun jeruk, dan air. Langkah awal, masukkan telur, kemudian tepung beras, tepung sagu, masukkan baput dan kemiri yang sudah dihaluskan, masukkan air, dan terakhir masukkan irisan daun jeruk. Selanjutnya, tinggal digoreng dan melibatkan 5 orang tetangganya sebagai tenaga kerja. Di tengah masa pandemi seperti saat ini, Sofi mengaku penjualan makanan ringan peyek miliknya malah tengah mengalami peningkatan. Dalam sehari, ia mampu menerima pesanan hingga 150 toples peyek. Selain menjual secara langsung, Sofi juga menggunakan media sosial hingga merangkul reseller guna memperluas jaringan penjualannya. Banyak yang terjual dalam sehari. Justru di masa pandemi ini kita lagi naik-naiknya. Iya. Ini juga peyek ini terakhir pas pandemi ini, awal pandemi. Iya. Selain diminati warga dalam Kota Palembang, makanan ringan peyek milik Sofi ini juga banyak diminati warga luar. Tahunya dari Instagram. Kalau harganya gimana? Harganya terjangkau. Makanan ringan peyek ini dijual dengan harga bervariasi, mulai dari Rp65.000 untuk ukuran toples kecil, serta Rp115.000 untuk toples ukuran besar. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Ulia Rahma, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu.
Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsung. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Yayasan Jalinan Kasih bekerja sama dengan Smile Train menyelenggarakan operasi gratis sumbing bibir dan langitan. Untuk pendaftaran hubungi Sekretariat Yayasan Jalinan Kasih 021 3983 6962 atau 021 3909 103 atau 021 3902 120 atau 021 3913 013. Gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsung. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah.